sebagai penanggung jawab, kemudian Pak Laude, ada Pak Oka Lesmana, Ibu Ismi Nurwakiah, kemudian Ibu Ubaibah, Ibu Fitria Eka Putri, dan Pak Rifki Azhari. Kemudian di dalam kajian mata kuliah ini, itu kita berbicara tentang konsep dasar dan ruang lingkup kesehatan masyarakat komunitas adat terpencil, kemudian pemberdayaan komunitas adat terpencil di bidang kesehatan lingkungan, kemudian pemberdayaan KT bidang gizi masyarakat, pemberdayaan KT bidang kesehatan ibu dan anak, pemberdayaan KT bidang pelayanan kesehatan, kemudian pemberdayaan KT bidang perubahan perilaku kesehatan, kemudian pemberdayaan KT bidang penyakit menular dan menular, pemberdayaan KT bidang usia lanjut, kemudian analisis situasi dan penyusunan masalah KT, penyusunan plan of action pemberdayaan KT, dan pelaksanaan pemberdayaan KT. Kemudian ada monef dan pemberdayaan. Untuk semester ini, kalau sesuai dengan rencana yang kita ingin lakukan, itu tidak ada ujian semester dalam bentuk paper test. Di ujian semester kita adalah presentasi hasil kajian dari POA dan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh mahasiswa. Di pembelajaran pada mata kuliah ini lebih bersifat problem based learning, ya, problem based learning. Jadi kita belajar dari problem yang ada. Pertemuan pertama itu dengan Bapak pada hari ini menjelaskan tentang kontrak perkuliahan dan apa yang kita lakukan ke depan, begitu. Kemudian dilanjutkan dengan pertemuan kedua, nanti Sipen silakan dihubungi Ibu Fitria Eka Putri, ya, FEP, Fitria Eka Putri, ya. Kemudian beliau nanti di pertemuan kedua akan bicara tentang konsep dasar kesehatan lingkungan komunitas adat terpencil, kemudian penyusunan POA kesehatan lingkungan komunitas adat terpencil. Dilanjutkan nanti di pertemuan ketiga itu ada Ibu Ismi dengan konsep dasar gizi Kesmaskat, kemudian penyusunan POA gizi Kesmaskat. Untuk Pak Muhammad Rifki nanti konsep dasar KIA komunitas adat terpencil, kemudian penyusunan POA KIA kesehatan ibu dan anak komunitas adat terpencil. Lanjutkan dengan Pak Oka, ya, Pak Oka nanti akan berbicara tentang penyakit menular dan penyakit non menular, kemudian bagaimana menyusun plan of action untuk penyakit menular dan penyakit non menular pada komunitas adat terpencil, ya. Terus Pak Ode akan bicara tentang konsep dasar perilaku kesehatan di komunitas adat terpencil, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan plan of action-nya. Konsep dasar usia lanjut nanti akan diterangkan oleh Bu Ubay, dan Bu Ubay akan bimbing tentang penyusunan POA usia lanjut. Kemudian analisis situasi kesehatan masyarakat itu pada pertemuan ke-9. Jadi pertemuan ke-8 itu mungkin kita ujian tengah semester dengan validasi penilaian, evaluasi, dan perbaikan proses pembelajaran. Di UTS kita ujiannya itu ujian essay, ya, essay. Jadi Bapak akan bikinkan Google Form untuk kita kerjakan dengan Google Form. Kemudian pertemuan ke-9 kita sudah mulai bicara tentang analisis situasi kesehatan masyarakat komunitas adat terpencil, kemudian penentuan masalah dan masalah prioritas Kesmas KT, penentuan kegiatan dan prioritas kegiatan, kemudian kemudian ada akan dijelaskan berbagai metode pemberdayaan komunitas adat terpencil. Terus ini sifatnya adalah lecture berarti kita kuliah dengan metode discovery learning. Metode discovery learning itu adalah metode di mana mahasiswa mempunyai peran sentral di dalam mencari literatur dan bahan-bahan pengayaan untuk proses perkuliahan. Kemudian kita tuntun ke dalam proses problem based learning, di mana kita berbicara tentang perkuliahan dengan kegiatan yang langsung pada objek yang akan kita
selesaikan permasalahannya. Pertemuan ke-10 itu masing-masing kelas, nanti masing-masing kelas ya, karena kelas kita terdiri dari 22 orang sampai 24 orang, maka masing-masing kelas kita anggap satu kelompok, dan kelompok itu menyusun plan of action kegiatan berdasarkan wilayah kategorisasi kelompok, kemudian urgensi kegiatannya, dan dampak kegiatan pemberdayaan komunitas terpencil itu untuk masa yang akan datang. Jadi nanti akan dibagi kelas dijadikan satu kelompok begitu, masing-masing kelas membuat plan of action-nya, terus nanti akan kita undi kelasnya itu akan dapat di wilayah mana gitu. Jadi kita sudah siapkan wilayah yang akan kita lakukan pembinaan. Pertama itu di daerah Lubuk Jering, di Pematang Kapau, Bukit Suban, Sungai Terap, Nyogan, kemudian wilayah Telepat, Sialang, daerah perbatasan antara Merangin dengan Serolangun, kemudian ada daerah Batin 24 itu di daerah Serolangun. Kemudian kita melaksanakan praktik pemberdayaan selama masing-masing 3 hari ya di lapangan, 3 hari minimal ya di lapangan. Jadi nanti akan kita sebarkan ke daerah-daerah yang sudah kita tentukan tempatnya itu. Dan akan dibimbing masing-masing oleh satu orang dosen pembimbing yang akan mendampingi ke lapangan. Kemudian melaksanakan praktek kegiatan pembelajaran KT sesuai dengan POA yang sudah dibuat. Jadi masing-masing kelas nanti membuat POA tentang apa gitu, pemberdayaan KT-nya tentang apa, POA-nya misalnya tentang kesehatan lingkungan misalnya. Terus apa yang akan dilakukan di tempat itu. Kemudian kegiatan misalnya perubahan perilaku hidup bersih sehat. Terus apa yang akan dilakukan di tempat kita melakukan pemberdayaan nanti mempraktikkannya. Setelah pertemuan ke-11, 12, 13, maka kita akan melaksanakan praktik kegiatan MONEF masing-masing, nanti melakukan MONEF terhadap kegiatan yang sudah dilakukan. Apakah kegiatan itu berhasil atau tidak berhasil, kemudian di mana sisi-sisi yang harus diperbaiki, dan kita evaluasi, nanti evaluasi akhir menggunakan uji beda ya, uji beda antara apa yang kita lakukan antara sebelum kita melakukan kegiatan dan setelah kita melakukan kegiatan, apa perbedaan yang didapatkan dari aktivitas yang kita lakukan. Barulah nanti pada pertemuan ke-16 kita menghimpun laporan akhir, mahasiswa mempresentasikan hasil yang ditemukan di lapangan, dan tim pengujinya mungkin akan diceng, misalnya kalau ke daerah Lubuk Jering misalnya yang berangkat itu yang bimbing adalah Pak Ode misalnya, nanti yang ujinya bukan Pak Ode, tapi yang ujinya adalah Bu Ubay misalnya ya. Itu diceng siapa yang bimbingnya dan siapa yang akan melakukan ujian terhadap kelompok itu. Bapak rasa itu ya yang perlu dilakukan, namun untuk penilaian kita tetap penilaiannya pada 4 kriteria. Pertama adalah penilaian tugas, kemudian kedua adalah penilaian UTS, kemudian ketiga adalah penilaian nilai lain-lain ya, nilai lain-lain termasuk nilai perilaku di lapangan, kemudian nilai di mana tingkat kedisiplinan dan segala macam. Kemudian nanti baru penilaian keempat adalah penilaian di hasil presentasi atau nilai UAS-nya dan akhir semester. Di 4 nilai itu mempunyai proporsi yang berbeda-beda. Ada yang proporsinya 25%, ada yang 20%, ada yang 30%. Jadi itulah yang membuat nilai akumulasi, di mana nilai akumulatif itu menjadi nilai akhir daripada nilai semester kita. Dan kemarin kita sudah mempraktekkan itu, ternyata memang kalau Bapak beranggapan nilai salah seorang mahasiswa atau itu bisa lebih tinggi, ternyata setelah diakumulasi nilainya dengan nilai apa yang di lapangan, kemudian yang diberikan oleh kakak pendamping, kemudian dibandingkan lagi, ditambah lagi dengan nilai ujian-ujian yang lain, ternyata ya apa yang Bapak prediksi nilainya tinggi, ternyata dia nggak bisa mencapai nilai maksimal gitu. Seperti itu kira-kira ya. Jadi kalau tempoh hari waktu kita turun ke lapangan, nilai di lapangan Bapak nggak bisa berbuat apa-apa karena itu memang murni dari nilai yang diberikan oleh kakak-kakak
petugas kalian yang mendampingi kalian di lapangan. Jadi itu yang perlu Bapak sampaikan pada sore ini. Nanti kemungkinan dosen-dosennya akan memberikan tugas sesuai dengan bahan kajian beliau-beliau, ya, misalnya tentang pemberdayaan KAP bidang kesehatan lingkungan, nanti bikin POA pemberdayaan Kesling, maka kalian akan membuat POA Kesling, itu misalnya belajarnya hari ini, nanti minggu depan tugasnya harus sudah dikumpulkan, kemudian berikutnya lagi belajarnya, kemudian nanti minggu depannya lagi tugasnya sudah harus dikumpulkan. Sistemnya mungkin seperti itu. Oke, sampai di sini. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Nur Fauzia, kalau ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Ya. Reza, kemarin Reza nggak ikut ke lapangan, ya? Ya, ada yang mau ditanyakan? Enggak, Pak. Ya. Ya, Bapak berharap semester ini kalau sesuai rencana, ya, ini kan kita sudah merencanakan seperti itu, ya. Tapi tergantung kebijakan-kebijakan yang akan ada dari universitas dan dari fakultas. Nah, kebijakan kita nanti setelah UTS itu kita kembali lagi ke ke kampus melakukan pembelajaran tatap muka. Itu kebijakan yang kita terapkan. Apalagi dengan mata kuliah praktik, bukan saja praktik yang praktik pemberdayaan KAT ini, tapi ada mata kuliah lain yang sifatnya praktik yang harus dijalankan. Seperti misalnya di semester 2, misalnya itu ya, semester 2 itu ada praktik mata kuliah untuk mata kuliah dasar ilmu gizi, ya. Ilmu gizi itu harus praktik, paling tidak ya praktik di ruangan. Jadi harus kembali ke kampus, ya, harus kembali ke kampus setelah UTS. Jadi intinya tuh mungkin bulan Ramadannya tuh di Jambi, bulan Ramadannya. Ya. Sipen silakan didokumentasikan pertemuan kita sore ini. Siapa Sipen yang menjadi volunteernya? Nadia Olimpia jadi Sipen Bapak nggak di semester ini? Enggak, Pak. Siapa Sipennya yang mendokumentasikan? Ya. Siapa? Kok Anda nggak ada nyahut? Fiska Andini ada? Fiska Andini. Hadir, Pak. Oh iya. Fiska pakai laptop atau pakai HP? Pakai HP, Pak. Oke. Isti Fardilah. Hadir, Pak. Isti pakai HP, pakai laptop? Pakai laptop, Pak. Bisa didokumentasikan? Boleh, Pak. Oke. Didokumentasikan sambil jalan aja ya. Jadi itu yang perlu kita perhatikan pada pembelajaran selama 1 semester ke depan. Ini namanya kan RPS, rencana pembelajaran semester, ya. Rencana pembelajaran semester, rencana. Tapi di dalam proses pelaksanaannya nanti tergantung situasi dan kondisi, gitu, ya. Dokumentasinya tidak perlu dihitung 1, 2, 3 ya. Kalau itu 1, 2, 3 nanti ada yang bergaya pakai tangan 2 gitu. Baik banget. Terus hasil akhirnya nanti kalian sudah bisa membuat beberapa proposal ya. Wah, itu kan ada dalam bentuk proposal kegiatan, jadi hasil analisis situasinya seperti ini, kemudian masalah kesehatannya seperti ini, kemudian rencana
pemberdayaan yang akan kita lakukan, rencana kegiatan pemberdayaannya 1, 2, 3, 4, 5 begitu. Nanti kita pilih prioritas rencana pemberdayaannya, kegiatan apa gitu yang menjadi kegiatan prioritas pemberdayaan. Baru kegiatan prioritas pemberdayaan itulah yang kita bikin ke dalam plan of action-nya. Misalnya apa nama kegiatannya, kemudian tujuannya apa, sasarannya siapa, kemudian apa indikator capaiannya, terus siapa yang melaksanakan, di mana kegiatannya gitu ya. Nah, terus berapa lama kegiatan itu ingin dilakukan, hasil akhir yang ingin dicapai itu apa. Nah, itu plan of action yang kita lakukan. Kemudian bagaimana rencana kegiatan untuk memonitoring dan mengevaluasi kegiatan itu gimana caranya. Nah, itu yang namanya POA itu. Jadi setelah kita bikin POA itu nanti, itulah yang kita ingin terapkan ke lapangan. Jadi Bapak bersyukur sekali kemarin dengan, ya terima kasih Esti, bersyukur sekali dengan kegiatan kita di lapangan kemarin. Jujur itu kegiatan yang bagi Bapak selama proses pembelajaran ya di mata kuliah Kesmas KT dan mata kuliah pemberdayaan sebelum-sebelumnya, kegiatan kita kemarin itu adalah kegiatan yang prestisius sekali dan sangat berhasil di dalam membangun kepedulian masyarakat di sekitar kita paling tidak. Contohnya kegiatan kalian itu sudah dimasukkan ke IG-nya universitas. Jadi jarang-jarang sih dari prodi di Unja ini masuk ke IG universitas tuh. Kita alhamdulillah masuk ke IG universitas, kemudian masuk ke berita-berita di Humas Universitas Jambi. Dan di tingkat nasional itu kita sudah dipublikasikan oleh kawan-kawan warsi bahwa Unja adalah merupakan mitra yang paling kuat keterlibatannya di dalam pemberdayaan komunitas adat terpencil. Dan di sana Unja yang dimaksud adalah Unja kesehatan masyarakat. Dan Bapak bersyukur sekali. Kemudian di kakak-kakak gempita kalian itu luar biasa juga di dalam mendampingi kalian. Jadi ke depan organisasi kemahasiswaan kita, silakan nanti kalian bergabung untuk membuat proposal PKM ya, proposal PKM dengan gempita kita. Nanti di dalam pelaksanaan turun ke lapangan itu yang akan melaksanakan itu adalah teman-teman yang ada di Gempita ya, dan teman-teman yang lolos PKM nanti akan Bapak sandingkan dengan kegiatan yang akan kita lakukan. Kalau seandainya lulus 3 proposal misalnya, maka 3 proposal ini kita akan mendampingi teman-teman berdasarkan wilayah yang sudah Bapak tentukan tadi. Mengasihkan sebenarnya bagi mereka yang peduli terhadap hal yang semacam ini. Tapi bagi yang kita yang belum terpancing kepedulian, itu menjadi beban. Bapak bisa lihat teman-teman kemarin yang merasa bahwa kelapangan itu sebagai beban, atau kelapangan itu sebagai bagian daripada keterpanggilan jiwa. Bapak bisa lihat kemarin itu. Jadi mudah-mudahan sebagai seorang calon sarjana kesehatan masyarakat, kita tidak merasakan bahwa berhadapan dengan masyarakat pada lapisan apapun itu merupakan beban bagi kita. Tetapi itu adalah merupakan bagian dari sebuah pekerjaan kita yang harus kita nikmati di dalam pelaksanaan. Itu ya. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada pertanyaan, Bapak kira cukup ya. Pesannya kita jangan memanfaatkan kondisi-kondisi libur atau space antar mata kuliah itu untuk bermain-main. Ya, jadi kita manfaatkan untuk hal-hal yang produktif. Ya. Bagi yang penerima beasiswa misalnya, manfaatkan untuk pembuatan proposal PMW, pembuatan proposal PKM, kemudian pembuatan hal-hal yang kreatif lainnya. Kalian ini kan sudah dewasa awal ya, Bapak yakin tuh punya pemikiran yang lebih bagus untuk masa depan. Jadi diasah dari waktu ke waktu. Nggak ada pertanyaan? Tanya dulu slide-nya yang 8 layar monitor. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak kira cukup.
silakan nanti Bapak share. Ini RPS-nya belum ditandatangani oleh Ibu Kapodi ya. Nanti tadi Bapak sudah share ke Ibu Kapodinya dan beliau menyatakan menyetujui secara lisan. Ya nggak berani juga, baik nggak setuju, sudah dibikin gitu. Oke. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan Bapak di dalam menyampaikan di pertemuan awal. Jadi kalian ingat, kalian nggak akan bertemu Bapak nih. Bapak masuk di awal, terus masuk di UTS dan masuk di UAS. Jadi nggak bertemu lagi di proses perkuliahan ya. Nah, nanti kita akan bertemu nanti kalau seandainya rencana pembelajaran ini sesuai dengan apa yang kita bikin, itu kita akan bertemu di lapangan. Ya. Tidak bertemu di proses perkuliahan. Oke, makasih ya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat sore.